Agar-agar ya satelit. Agar-agar ya satelit. Halo anak, jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti kabar kalian baik-baik kan? Oh ya, di pertemuan kali ini Pak Nur tidak sendiri nih. Pak Nur ditemani rekannya Bapak, yaitu Pak Denny. Ya. Anak-anak, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Betul sekali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi nih tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, khususnya untuk kelas 9. Berbicara dengan aktivitas fisik, Pak Nur, kita perlu menyampaikan kepada anak-anak dan mengingatkan yang pertama adalah patuhi protokol kesehatan. Ya. Gunakan masker ketika kalian sedang beraktivitas di luar. Tetapi jangan memakai masker atau tidak dianjurkan memakai masker ketika kalian sedang melakukan olahraga. Kenapa Pak Denny? Karena dapat mengganggu sirkulasi udara di dalam tubuh. Dan Pak Nur, sebelum melakukan olahraga, tidak lupa melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Kenapa? Jika sebelum melakukan olahraga kita dianjurkan pemanasan, supaya kita terhindar dari yang namanya cedera. Berbicara tentang aktivitas fisik, Pak Nur, kita perlu sampaikan ke anak-anak yang pertama tentang pengertian aktivitas fisik itu sebenarnya apa sih, Pak Nur? Ya, ini Pak Denny. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, Pak Denny. Iya. Sebelum itu kita harus memahami semua materi secara dasarnya dulu ya. Untuk pengertian aktivitas fisik sendiri Pak Denny, yaitu setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi Pak Denny. Energi atau tenaga. Iya Pak Denny. Nah, di dalam aktivitas fisik ini Pak Denny dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama Pak Denny, aktivitas fisik kategori ringan. Yang kedua, aktivitas fisik kategori sedang. Dan yang ketiga pastinya kategori aktivitas fisik berat Pak Denny. Ya. Berbicara dari ketiga macam aktivitas fisik tadi Pak Nur perlu kita sampaikan satu persatu Pak Nur ya, supaya anak-anak juga lebih jelas. Langsung saja Pak Nur ya. Yang pertama, aktivitas fisik kategori ringan. Nah, pengertiannya apa Pak Nur? Kemudian bisa dikasih contoh untuk anak-anak yang di rumah. Aktivitas fisik Pak Denny yang dikategorikan ringan yaitu aktivitas yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya Pak Denny ini menyebabkan perubahan dalam pernapasan dan ketahanan tubuh kita Pak Denny. Di sini ada beberapa contoh Pak Denny. Yang pertama yaitu contohnya jalan kaki Pak Denny. Jalan kaki itu yang seperti apa Mas? Di sini jalan kaki contoh ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah. Dalam arti jarak antara sekolah dan rumah kalian tidak terlalu jauh, kita bisa berjalan kaki. Kita bisa melatih aktivitas fisik kategori ringan. Mungkin ada contoh lainnya Pak Nur? Kategori berikutnya Pak Denny yaitu kegiatan berkebun Pak Denny. Berkebun. Berarti ini khusus untuk siswa yang di rumahnya mempunyai lahan untuk berkebun. Nah, ini Pak Denny, untuk seperti saat ini, keadaan saat ini yaitu dalam keadaan pandemi Pak Denny meskipun di rumah tidak punya lahan untuk berkebun, tapi kita bisa memodifikasi Pak Denny. Dengan dimodifikasi dengan cara apa itu? Nah, kan di sekolah ada kegiatan ADIA Pak Denny. Kita sudah belajar banyak di situ. Pasti anak-anak pasti lebih paham, lebih tahu Pak Denny. Kemudian ada aktivitas fisik kategori sedang. Nah, bisa dijelaskan Pak Nur pengertiannya apa?
Untuk aktivitas fisik kategori sedang Mbak Deni, yaitu aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus menerus Mbak Deni. Gerakan otot yang berirama dan kelenturan atau flexibility Mbak Deni. Itu ya? Iya Mbak Deni. Kemudian mungkin bisa dikasih contoh, contohnya apa sih kategori aktivitas fisik sedang? Nah, contoh simpel Pak Deni untuk aktivitas fisik kategori sedang di sini yaitu mencuci pakaian baju. Mencuci bisa dilakukan di rumah pastinya dan ya. membantu Orang tua. Gitu. Kemudian ada contoh lagi mungkin Pak Nur? Membantu orang tua membersihkan rumah seperti mengepel Pak Deni, menyapu Pak Deni. Nah, Jadi anak-anak yang untuk kategori aktivitas fisik yang sedang ini kalian bisa lakukan di rumah sekaligus membantu orang tua pastinya Pak Deni. ya. Iya. Kemudian yang ketiga Pak Nur ya, Ya. ada aktivitas fisik kategori berat. Nah, kategori berat ini bisa dijelaskan Pak Nur untuk pengertiannya? Untuk aktivitas fisik kategori berat di sini Mbak Deni, pengertian sendiri yaitu aktivitas yang berhubungan Mbak Deni dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan, membuat kita berkeringat. Nah, Tenaganya lebih besar Pak ya. besar. Bisa dikasih contoh mungkin ke anak-anak yang Nah. di rumah Pak Nur? Contoh yang simpel dilakukan di rumah yaitu seperti push up Pak Deni. Push up ya. selama 1 menit, Selama 1 menit, ya. ya. Terus naik turun tangga. Nah, terus kalau ada barbel atau angkat berat di rumah kita bisa melakukan Pak Deni. Ya. Yang menghasilkan keringat ketika kita berolahraga. Ya, tentunya yang lebih besar ya kategorinya Pak. Iya Pak Deni. Untuk selanjutnya Pak Nur, Iya, Pak mungkin kita bahas juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik Nah, ya. Tapi kita nanti kita bahas segmen kedua. Ya. Oh iya Pak Deni, sekedar mengingatkan nih untuk anak-anak ya, jangan lupa ya siapkan peralatan tulis kalian. Oh iya. Karena materi yang kita sampaikan ini kita harus mencatat ya agar kalian tidak lupa pastinya. Dan yang kedua Pak Deni, jangan lupa ya ketika kita berolahraga dianjurkan untuk memakai baju olahraga. Ya, itu Pak Deni. Itu yang paling penting. Siap. Ya Pak Nur, Iya Pak Deni. kita bahas yang faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik di segmen yang Kedua. ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cafino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli. Cafino. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam Satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit. Cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar. Ya, satelit. Agar-agar. Ya, satelit. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin. Ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis. Santuni yang terdampak ekonomi dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Care Lasisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Bangga bersatu, bangga
bersarung mangga. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan nafsu, kemudian kalian dikalahkan oleh nafsu, udah keterlanjuran sehingga berkarat itu nafsu, walaupun kamu itu tawassul dah ke Rasulullah, bahkan diperlihatkan kematian, jangan harap nafsu itu patuh kalau udah gak lepas dari kendali. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Oh ya Pak Denny, di segmen kedua ini kita akan bahas apa saja ya Pak Denny? Ya Pak Nur, di segmen kedua ini kita selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ya, tapi Pak Denny, jangan lupa ya anak-anak untuk kalian siapkan alat tulisnya. Ya, benar sekali, supaya tidak terlewatkan materi kita. Dan biar kalian nggak lupa, makanya kalian catat materi kita. Ya, betul sekali. Oke Pak Nur, Ya Pak Denny. berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, ada beberapa macam Pak Nur. Ya Pak Nur ya. Bisa disebutkan dan dijelaskan nantinya Pak Nur satu persatu ya. Oke Pak Nur, untuk faktor-faktornya apa saja Pak Nur? Untuk yang pertama Pak Denny, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik yaitu umur atau usia Pak Denny. Umur ya. Karena aktivitas remaja sampai dewasa meningkat sampai mencapai maksimal usia 25 tahun sampai 30 tahun Pak Denny. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh kita Pak Denny. Oh iya. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak khususnya kelas 9 ini Pak Nur ya. Ini cara atau melakukan aktivitas fisik yang baik atau yang tepat itu seperti apa Pak Nur? Nah, untuk anak-anak yang kelas 9 ya, alangkah baiknya kalian membuat jadwal kegiatan yang di segmen pertama tadi Pak Denny ya, kita kan sudah membahas ya, ada kategori ringan, sedang dan berat tadi Pak. Ya, makanya kita memprogram, kita membuat jadwal kegiatan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas kategori ringan yang berupa jalan. Ya. Jadi dari sekolah ke rumah yang khususnya dekat Pak Nur ya. Tapi kalau dalam keadaan pandemi ini kita keliling kampung saja nggak apa-apa Pak Denny ya, untuk kegiatan jalan yang ringan. Yang berikutnya kategori sedang. Jadi apa Pak Denny? Membantu kegiatan orang tua di rumah, menyapu, cuci baju kalian yang kotor. Ya. Terus yang kegiatan di sore hari kita naikkan kategori yang berat. Seperti main sepak bola, push up, naik turun tangga dan sebagainya Pak Denny. Jadi anak-anak, apa yang Pak Denny dan Pak Nur sampaikan tadi, kalau kalian ikuti dengan baik, maka akan terhindar dari yang namanya penyakit. Selanjutnya Pak Nur, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit selanjutnya ada apa lagi Pak Nur? Yang berikutnya yaitu jenis kelamin Pak Denny. Jenis kelamin. Nah, di sini Pak Nur tidak membedakan anak-anak antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi untuk kegiatan yang dilakukan anak laki-laki kelihatannya ringan, tapi ketika dilakukan anak perempuan berat. Iya betul, benar sekali Pak. Contohnya ada meja yang berserakan. Bagi anak laki-laki ringan Pak, tapi untuk anak perempuan biasa cukup berat. 2 kali 3 kali anak laki-laki mengangkat meja masih kuat. Tapi untuk anak perempuan belum tentu. Jadi jenis kelamin juga mempengaruhi aktivitas fisik Pak Denny. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit apa Pak Nur? Nah, untuk faktor berikutnya Pak Denny yaitu pola makan. Pola makan di sini Pak Denny maksudnya yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi sebaiknya dipertimbangkan kandungan gizinya Pak Denny. Karena kenapa Pak Nur? Gini Pak Denny, ketika kita melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi makanan dan
minuman atau nutrisi gizi yang didapat tidak seimbang. Contohnya kalau kita melakukan aktivitas berat, tapi makannya hanya nasi kerupuk sama nasi. Ya. Jadi harus seimbang, harus seimbang, harus balance katanya. Jadi anak-anak usahakan dalam sehari untuk konsumsi makanan yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Oke Pak Nur, untuk faktor yang terakhir yang mempengaruhi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit apa Pak Nur? Yang terakhir yaitu penyakit atau kelainan pada tubuh Pak Nur. Berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas dan serat otot Pak Nur. Oke Pak Nur, untuk segmen kedua ini kita stay ya. Jadi nanti kita bahas di segmen ketiga. Ada lagi Pak Nur ya. Jadi anak-anak jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir, kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli. Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak.
Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya. Bersama Gus Durian Peduli. Mati ndonga perlu ngajak wong akeh. Kita nggak tahu lewat lesan siapakah doa itu diijabahi. Semakin banyak yang diajak ndonga, peluang diijabahi semakin besar. Urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit Cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen ketiga ini Pak Nur, kita akan membahas tentang tipe-tipe dan manfaat tentunya. Tentunya dan manfaatnya. Iya. Kita bahas yang tipe-tipe dulu Pak Nur ya. Iya. Untuk tipe-tipe aktivitas fisik ini ada beberapa macam. Yang pertama apa Pak Nur? Iya, tapi sebelumnya gini Pak Den. Beberapa minggu yang lalu kita kan sudah mempelajari tentang kebugaran jasmani ini. Oh, benar sekali. Di situ kan ada beberapa komponen. Nah, sama halnya dengan tipe-tipe fisik ini. Jadi, yang pertama yaitu ketahanan atau endurance Pak Den. Nah, bisa juga disebut aktivitas fisik ringan, hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan Pak Den. Contohnya apa Pak Nur? Nah, biar jelas anak. Seperti jalan kaki. Nah, seperti tadi kalau kita sedang masuk sekolah, kalau di yang rumahnya kita Pak Nur Dengan sepedaan kita bisa jalan kaki. Kemudian untuk tipe-tipe aktivitas fisik selanjutnya, yang kedua apa Pak Nur? Untuk yang kedua Pak Denny, yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan. Nah, apa ini Pak? Nah, disebut juga dengan aktivitas fisik sedang. Nah, yang tadi ya Pak Denny, yang pertama, yang ketahanan itu bisa dikategorikan di segmen 1 kita sudah bahas kategori ringan. Oh ya, macam-macamnya sama aktivitas kategori berat. Nah, yang ketahanan tadi kita bisa sebut dengan kategori ringan. Nah, untuk yang kelenturan atau fleksibilitas kita bisa sebut kategori sedang. Contohnya yang seperti tadi Pak, contohnya yang apa? Yaitu yoga. Terus salah satu lagi membantu orang tua seperti menyapu, ya, yang mencuci baju yang kotor dan sebagainya. Gimana ya? Nah, untuk selanjutnya Pak Nur, tipe-tipe aktivitas fisik yang ketiga apa Pak? Kekuatan atau strength. Apa ini Pak Nur? Disebut juga aktivitas fisik berat, kategori yang berat Pak ini. Yang berat ya. Misalnya, biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan yang menghasilkan ringan. Contohnya apa Pak Nur? Main sepak bola, melakukan push up dalam 1 menit. Jogging juga bisa. Bersepeda juga bisa Pak. Itu strength. Jadi untuk tipe-tipe aktivitas fisik anak-anak jadi ada juga. Yang pertama tadi ada apa Pak Nur? Ada ketahanan, dan yang kedua kelenturan atau flexibility. Yang ketiga ada kekuatan atau strength. Oke Pak Nur, selanjutnya kita bahas tentang manfaat. Oh iya, manfaat. Tentang manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ada apa saja Pak Nur? Yang pertama Pak Dini, ya anak-anak perlu diingatkan ya, jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya Pak Dini. Oh iya, benar sekali. Supaya tidak lupa materi apa yang kita sampaikan. Ya, bisa kalian tulis Pak dengan anak ya. Pak Dini melanjuti tanya
dari Pak tadi yang manfaat pertama yaitu apa saja memperbaiki dan meningkatkan suasana hati atau mood kita Pak Den. Bisa menunjukkan kepercayaan diri, percaya diri yang sangat tinggi Pak Den. Terus untuk selanjutnya, manfaat selanjutnya Pak Nur ada apa lagi Pak Nur? Nah, yang berikutnya bisa mencegah penyakit kronis Pak Den. Penyakit kronis ya bagaimana nih? Nah ini Pak Denny pernah dengan kolesterol ya, atau lemak jahat. Nah, ketika kita berolahraga, kita bisa menurunkan lemak jahat tadi dengan meningkatkan lemak baik agar lemak jahatnya hilang atau dia tidak terjadi penyakit kolesterol. Bisa dikasih contoh untuk aktivitasnya? Nah, seperti tadi Pak Denny yang seperti ringan-ringan saja, kategori yang ringan, yang bisa di jalan di tempat, atau jalan-jalan keliling kampung, gitu ya, terus bersepeda dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya manfaatnya apalagi Pak Nur? Nah, yang ketiga Pak Denny yaitu mengelola berat badan Pak Denny. Mengelola berat badan. Nah, bila fisik selalu aktif dan bergerak Pak Denny, maka kalori akan terbakar anak-anak. Kalori yang terbakar akan membuat kita menjadi mudah dan mengatur berat badan agar tidak obesitas Pak Denny atau kegemukan. Manfaat aktivitas fisik ini sangat pengaruh sekali dengan menjaga berat badan. Untuk khususnya yang mungkin mengalami obesitas atau lemak, misalkan secara rutin melakukan banyak Pak Denny. Ini misal ini kita sangat mengingatkan Pak Denny daripada maaf untuk anak-anak atau siapapun yang mengalami obesitas atau kegemukan, daripada kita mengonsumsi obat untuk menurunkan berat badan. Ya biasanya kan beli obat, nanti efeknya malah ke penyakit yang lain, malah kena ginjal dan sebagainya Pak Denny. Penting kita aktivitas fisik yang rutin, secara rutin, secara baik agar itu kan obesitas bisa tertangani dengan baik. Untuk selanjutnya Pak Nur, untuk manfaat aktivitas fisik selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas energi Pak Denny. Maksudnya bila aktivitas fisik teratur, maka peredaran darah dan sistem respirasi akan lancar Pak Denny, sehingga sistem kerja tubuh kita lebih efisien dan powerful. Yang tadi yang pertama manfaatnya bisa menunjukkan rasa percaya diri. Oke anak-anak dan Pak Nur, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Patuhi protokol kesehatan, ya, jangan menggunakan masker saat berolahraga karena itu bisa mengganggu keseimbangan sirkulasi oksigen di dalam. Dan ketika berolahraga harus melakukan pemanasan Pak Nur agar tidak mengalami cedera. Anak-anak, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah. Acara ini didukung oleh Agar-agar ya satelit. Agar-agar ya satelit.